Superstar review di sini. Nah, di sini saya akan bahas lagi, jangan-jangan Ratu Kuja sebelum Hankook adalah ibu dari Senchou kita. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus kan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas kembali nih terkait siapa sih ibu dari Senchou kita. Dimana hal-hal terkait keluarga seperti ini semakin sering dibahas karena koneksi antara Robin dan Olvia sempat di-up lagi oleh Oda dan hubungannya dengan Ohara. Dimana masih banyak sekali misteri terkait apakah ayah kandung Robin masih hidup atau tidak. Bahkan ada yang bilang jika itu adalah Monkey D. Dragon, tapi untuk itu akan kita bahas lah lain kali. Nah, di sini saya akan bahas apakah ibu dari Luffy atau istri dari Dragon masih hidup dan pernah dimention kepada kita. Dimana buat yang sebelumnya udah nonton video liar terkait Crocodile adalah ibu dari Luffy dan banyak pertanyaan di kepala kalian, kok dia nyerang Luffy dulu atau yang lain-lain di Marineford dan semacam-macamnya, itu juga akan saya bahas di akhir video ini. Jadi pastikan kalian tonton video ini dulu sampai selesai, dimana kalian akan menemukan sebuah plot twist yang sangat-sangat mind-blowing sekali. Jadi let's go, kita akan saja membahas hal-hal terkait ibu dari Luffy. Pertama, terkait ibu di One Piece ini sendiri sebenarnya jarang terekspos lebih jauh, tapi sebenarnya mereka ini punya peran yang sangat-sangat luar biasa sekali kepada orang-orangnya. Dan banyak dari mereka juga yang mengasuh anaknya dalam beberapa waktu. Seperti contohnya lah, Usopp yang sebelumnya ditinggal ayahnya akhirnya dirawat oleh ibunya. Lalu juga untuk Nami yang dirawat oleh Belemere. Yang tentang Nami ini sebenarnya akan saya bahas di video terpisah karena sejujurnya masalah dari Nami ini sangat mencurigakan sekali. Lalu juga untuk Sanji, di mana ibunya Sora sangat peduli terhadap sisi manusianya dan akhirnya membuat Sanji sebagai pribadi yang sangat empati yang kita tahu saat ini. Lalu juga untuk Chopper dengan Dr. Kureha yang mengasuhnya cukup lama dan tentu saja Robin dengan ibunya Nico Olvia. Nah, dimana mungkin sisanya seperti Zoro, Luffy, Jinbei, Franky kita masih kurang mendapatkan info lain untuk orang-orang ini seperti Franky yang kita tahu dia dibuang sejak kecil dari kapal dan untuk Jinbei kita tidak tahu fishman mana yang menjadi orang tuanya. Nah, untuk Zoro pun sebenarnya sangat relevan walau sedikit-sedikit saja hubungannya sudah terungkap di Wano Kuni yang ada sedikit hubungan dengan Shimotsuki. Dan untuk Luffy pun sama, kita hanya tahu ayahnya saja Dragon, tapi bahkan ayahnya tidak merawat Luffy sama sekali. Nah, lalu apakah ada sosok lain yang memungkinkan jika dia adalah ibu dari Luffy? Oke, hal pertama yang sangat menarik adalah setelah akhirnya terungkap jika Sakuyaku alias Shaki adalah anak dari Gloriosa ini, dia juga ternyata mantan Ratu Amazon Lily 2 generasi sebelum Hankook atau 1 generasi tepat setelah Nenek Nyon atau Gloriosa tersebut. Tapi kalian tahu apa yang lebih menarik? Nenek Nyon sebelumnya pernah berkata kepada Hankook bahwa 2 ratu sebelum Hankook ini dua-duanya mati karena penyakit yang sama yang diderita oleh Hankook pada saat itu. Yang kita semua tahu itu adalah penyakit hati, yaitu cinta, anjay. Oke, tadi dari perkataan Nenek Nyon terkait ada 2 ratu sebelumnya yang mati karena jatuh cinta ini, yang ternyata salah satunya adalah kebohongan karena toh 2 generasi sebelumnya atau salah satu dari ratu yang dikatakan mati itu ternyata masih hidup. Dan dia keluar dari Amazon Lily untuk tinggal bersama sosok yang dia cintai. Dan tentu saja kita tahu itu adalah Rayleigh, sang Raja ke-8. Kekasih dari Shaki yang Oda sendiri pun pernah bilang mereka ini sebenarnya tidak menikah atau apapun itu. Mereka ini hanyalah pasangan romantis saja yang Oda bilang di SBS. Ya, romance partner lah. Mungkin kalau di kita ini sebutan kerennya seperti FWB, anjay. Jadi bukan nggak tidak menutup kemungkinan satu orang lainnya atau satu ratu lain yang satu generasi di bawah Hankook dia masih hidup.
Ya, benar sekali. Serta jika kita mengingat satu hal yang sangat-sangat mencurigakan, kenapa coba Kuma dia melempar Luffy ke Amazon Lily yang notabene sangat-sangat random sekali. Ada apa di Amazon Lily yang ada hubungan dengan kapten kita ini? Dimana sisanya ditempatkan yang sangat-sangat masuk akal sekali. Seperti Zoro, tempat Mihawk seorang pendekar, Nami Weteria cuaca, Sanji Pulau Okama yang cocoklah dengan chef dan menu spesialnya, Franky dengan Vegapunk, dan seterusnya. Tapi Luffy, dia Amazon Lily yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dirinya terutama pada saat itu. Serta jika kita perhatikan, Kuma ini sepertinya satu dari sedikit orang yang tahu hubungan terdekat dari komandannya alias Dragon. Karena sejak dia pertama kali ketemu Luffy di Thriller Bark saja, di situ dia bilang, dia benar-benar anakmu Dragon, yang berarti sejak saat itu dia sudah tahu jika Luffy adalah anak dari Dragon. Nah mungkin kalian bakal merasa, ya iyalah bang, dia kan founder pasukan revolusioner bersama Dragon dan Ivankov, masa nggak tahu sih keluarga atau background dari komandannya? Kalian salah besar, karena satu founder lainnya alias Emporia Ivankov dia saja tidak tahu jika Dragon memiliki anak. Ya benar, ketika Luffy bilang dia anak dari Dragon, di situ kita lihat responnya yang sangat-sangat kaget sekali dan tidak menyangka. Padahal kalau dari logika aja ya, kalau dari nama aja, Monkey D. Luffy dan Monkey D. Dragon, bukankah ini sudah sesuatu yang sangat sama? Dan dari logika, oh mungkin mereka ini hubungan keluarga, yang berarti karakter Dragon ini sangat tertutup sekali terhadap backgroundnya sendiri, dan hanya segelintir orang saja yang tahu nama panjang dari Dragon. Makanya saat Garp pertama kali mengungkapkan nama ayah dari Luffy atau Monkey D. Dragon, orang-orang pada kaget setelah mendengar nama panjang dari Dragon ini. Atau saat Sengoku juga mengungkap hal itu di Marineford, dunia benar-benar heboh karena info ini sangat-sangat rahasia sekali dan sangat bikin sekali orang yang tahu tentang Dragon tersebut. Dan ini juga yang buat saya berteori jika Crocodile adalah ibu dari Luffy karena dia berubah setelah mendengar jika Luffy ternyata anak dari Dragon. Tapi kembali lagi lah, bukankah sangat tidak masuk akal kenapa Kuma mengirim Luffy ke Amazon Lily kecuali Kuma tahu ada hubungan tertentu antara Luffy dengan orang-orang yang ada di pulau tersebut, yang mungkin saja itu adalah ibu dari Luffy atau istri dari komandannya Dragon, dan kemungkinan dia adalah mantan ratu dari Amazon Lily alias Ratu Kuja. Dimana dikatakan jika ratu sebelumnya pun terkena penyakit cinta yang membuatnya harus meninggalkan pulau tersebut. Yang jangan-jangan penyakit cinta tersebut adalah dia yang jatuh cinta kepada sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Monkey D. Dragon ini sendiri. Hal yang sejujurnya dan karisma pun sangat masuk akal sih. Sosok Dragon dan Rayleigh ini benar-benar karakter banget dan wajarlah jika cewek suka kepada mereka. Lalu jika kembali ke pertanyaan awal, apakah kita kemungkinan tahu siapa sosok dari ibu Luffy ini? Nah inilah dimana bagian akan mulai sangat menarik dengan twist mantap, jadi persiapkan mental kalian ya. Pertama kita tahu usia Hancock saat ini adalah 31 tahun. Usia tante-tante yang lagi girang-girangnya tuh. Lalu usia dari Shaki adalah 64 tahun yang wow, cewek semantap itu ternyata udah nenek-nenek guys, 64 tahun. Nah perbedaan usia keduanya adalah 33 tahun, dan itu mereka melewati dua generasi karena jika kita ambil Hancock ini generasi ke-0, maka Shaki generasi kedua di atas Hancock, yang berarti jika kita hitung usia rata-rata dari generasi 1 atau satu tingkat sebelum Hancock dan satu tingkat setelah Shaki, dan asumsi perbedaan usia mereka, maka 33 tahun dibagi 2 itu sekitaran 16,5 tahun. Maka perbedaan Hancock dengan orang ini berkisar sekitar 16 tahunan tadi, yang jika Hancock berusia 31 tahun pada saat ini, maka Ratu Kuja generasi sebelumnya akan berusia sekitaran ya 47 tahunan. Yang sejujurnya cukup masuk akal juga mengingat usia Rayleigh adalah 78 tahun dan Shaki di 64 tahun. Alias Rayleigh cukup jauh lebih tua lah, dan jika Dragon benar-benar suaminya sekarang, dia saat ini berusia 55 tahun dan maka usia istrinya terpaut 7-10 tahun itu juga angka yang cukup masuk akal. Nah mari kita coba cari beberapa wanita yang udah pernah beritahu umurnya berkisar di antara usia segitu. Dimana setelah saya cari dari Wikipedia One Piece yang udah pernah buat usia tiap karakter di data book, Fifth Card, SBS, dan semua-muanya,
Banyaknya usia segitu adalah anak dari Big Mom seperti Charlotte Monde, HC, atau Shinobu yang berasal dari Wano Kuni. Tapi saya menemukan suatu karakter yang ini benar-benar membuat otak meledak karena mind blowing sekali. Dimana ada karakter lain yang berusia dekat-dekat situ. Dan kalian tahu siapa karakter itu? Ya, benar, dia adalah Sir Crocodile. Dia berusia 46 tahun dan banyak teori terkait jika dia ini dulunya adalah seorang wanita yang kita lihat dari perbincangannya dengan Ivankov dan berkali-kali udah sembunyikan sosok Crocodile di masa lalu seperti apa. Seperti hanya terlihat belakang kepala saja ketika dieksekusi Roger. Dimana banyak yang bilang, tapi kan Oda udah ngasih clue bang, jika melihat Shichibukai waktu kecilnya, itu udah fix banget jika Crocodile dulunya cowok. Ya benar, kita memang sudah melihat kesemuanya saat masih kecil. Saya pribadi melihat sosok Crocodile di gambar ini sangat ambigu sekali. Jika dia cowok, tapi dia ini seperti wanita di foto tersebut. Atau jika dia ini wanita, dia ini bergaya seperti cowok di sini. Mungkin sisi inilah yang akhirnya membuat Ivankov mengerti kepada Crocodile dan akhirnya dia membuat transgender dan beberapa jenis-jenis lainnya. Yang sejujurnya, jika dari nama ini, Crocodile sering disebut sebagai Sir Crocodile, yang bahkan di bounty-nya pun ada tulisan atau nama Sir Crocodile-nya, yang entah menurut saya itu sangat tidak masuk akal sekali. Seakan-akan dia ini ingin dianggap sebagai pria, sebagai gentleman, ya dipanggilnya Sir lah. Dan alasan kenapa dulu dia menghajar Luffy pun alasannya cukup clear juga, karena pada saat itu dia tidak tahu jika Luffy adalah anak dari Dragon. Makanya perubahannya terjadi tepat setelah dia mendengar Luffy anak dari Dragon oleh Sengoku di Marineford lalu. Yang ini banyak menjadi pertanyaan di video saya sebelumnya. Kenapa dia nyerang Luffy bang di Alabasta dan segala macamnya? Karena ya itu jawabannya. Tidak ada yang tahu masa lalu Dragon, bahkan Ivankov saja tidak tahu. Makanya Crocodile ini benar-benar berubah setelah dia mendengar jika oh ternyata ini adalah anak dari Dragon tersebut. Dan buat yang nanya masalah perjanjian dengan Ivankov, ingat ya, di Marineford itu sudah tidak ada hubungan lagi perjanjian Crocodile dan Ivankov. Karena perjanjian mereka hanyalah untuk keluar dari Impel Down saja, dan sudah sesuai perjanjian mereka sendiri jika Crocodile sampai ke Marineford tujuannya ingin membalas dendam kepada Shirohige. Tapi yang entah kenapa juga tiba-tiba dia malah membantu semuanya, yang menurut saya sangat tidak masuk akal sekali. Crocodile yang benci Luffy menolong sampai separah tersebut. Dari Akainu lah, Mihawk lah, dan banyak karakter-karakter lainnya. Perlu diingat ya, jika Luffy mati di sana pun tidak ada ruginya buat Crocodile atau bahkan Ivankov pada saat itu, karena ia bisa dibilang itu adalah dampak perang lah. Tapi apa sebenarnya yang buat sosok yang tidak peduli kepada orang lain seperti Crocodile ini, dia bisa sedalam itu mempercayai Luffy dan menolongnya sampai berkali-kali, yang sebenarnya jika dia mati bagi Crocodile pun tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang sejujurnya ini masih menjadi misteri terbesar menurut saya. Nah jadi gimana menurut kalian? Apakah mantan Ratu Kuja sebelum Hancock adalah ibu dari Luffy? Dan apakah juga dia adalah Crocodile yang membuatnya semakin plot twist yang aduh membagongkan sekali? Tapi lagi-lagi penutup ya, dan disclaimer, saya tidak pernah menganggap teori seperti ini akan mendapatkan jawabannya oleh Oda nanti, karena teori seperti ini hanya hipotesa untuk hiburan saja. Ya have fun aja lah, karena tuh banyak faktor pendukung yang ternyata sangat klop sekali. Jika kejadian, ya saya juga kaget lah. Tapi jika tidak, ya sudah, ini buat hiburan saja. Jadi buat kalian yang terlalu serius mendengar teori kali ini, aduh banyak main lah, biar tidak terlalu serius untuk hal yang menjadi hiburan. Nah, jangan lupa cabut, buat kalian nih pasti udah tahu kan ada aplikasi yang namanya Beast Station yang sering dipakai untuk menonton anime One Piece yang terbaru dan tentunya gratis. Nah, dimana buat kalian juga yang mau mencoba menjadi kreator khususnya seputar anime atau gaming, sedang ada event besar nih yang namanya Beast Station Talent Hunt yang keempat. Gimana event ini untuk pemula juga loh. Jadi jangan minder jika kalian masih pemula di dunia kreator atau kalian ini mulai dari nol doang. Karena slogan Beast Station juga seperti yang bisa kalian baca, beginner can be a winner, anjay. Dan untuk hadiah juga bahkan tidak tanggung-tanggung. Juara satu mendapatkan Asus ROG Flow Z13 ini yang wadaw banget lah. Dan sisa-sisa hadiahnya yang bisa kalian lihat yang bahkan ada total hadiah $1000 atau setara 15 jutaan.
Tapi yang sebenarnya lebih menarik adalah jika konten kalian ini bagus, kalian juga bisa dimonetisasi oleh BeStation ini yang kayak YouTube juga lah. Intinya kalian akan menjadi partner mereka dan dibayar dari video-video kalian. Wah, bukankah ini wadaw banget? Lumayan lah pendapatannya, hitung-hitung nambah uang jajan kayak jajan VGA, jajan laptop, aduh. Nah, buat yang mau ikutan, caranya gampang, tinggal download aplikasinya terlebih dahulu. Untuk linknya akan saya simpan di deskripsi video. Lalu kalian tinggal daftar dengan klik link satu lagi di deskripsi video juga ya. Di situ kalian perlu mengisi formulir pendaftaran dari link tersebut dan untuk kode undangannya jangan lupa tulis KOL27 untuk mendapatkan rekomendasi yang menarik. Udah deh, jika seperti itu tinggal upload saja dan paling lambat ikutan di tanggal 10 Desember nanti ya. Dan kalian juga bisa langsung join grup WhatsApp-nya dengan scan barcode yang ada di gambar sini. Dan jangan lupa juga ya follow akun Devilomi di BeStation juga. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilomi pamit, and I'll see you guys next time.